Halo, perkenalkan nama saya Alexandra Situmorang, NRP 136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emalia Rosyada, NRP 052118400009. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rali Derajat, NRP 05218405 kali 88 dari kelas MPTI B. Perkenalkan, nama saya Sarah Karisma Fiantita dan NRP 052184000073 dari Manajemen Proyek TI kelas D. Nama saya Farid Ramanda, NRP 0064. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan praktek tools dan teknik untuk merencanakan pengelolaan kualitas untuk WIS yang pertama. Nah, jadi praktek tools dan tekniknya itu ada benchmarking, brainstorming, cost of quality, flowchart, dan test and inspection planning. Di sini saya akan menjelaskan tools dan teknik dari Plan Quality Management, yaitu mengenai data analisis. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang cost of quality atau COQ. Jadi intinya cost of quality adalah semua biaya yang timbul dalam manajemen kualitas atau quality management. Nah, di sini di PMBOK dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah prevention cost atau biaya pencegahan. Jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga supaya tidak terjadi sebuah kegagalan atau product failure. Contohnya adalah biaya training pegawai, kemudian perawatan mesin berkala, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada appraisal cost atau biaya penilaian. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi adanya suatu product failure. Misalkan biaya inspeksi atau pemasangan early warning system atau pemasangan CCTV dan sebagainya. Yang terakhir ada failure cost atau biaya kegagalan. Di sini adalah biaya yang keluar karena adanya kesalahan produksi atau produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan. Contohnya rework dan klaim garansi. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, intinya dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu adalah cost of conformance atau cost of good quality, dan yaitu yang tadi adalah prevention cost dan appraisal cost. Dan yang terakhir adalah kategori yang kedua, itu adalah cost of non-conformance atau of poor quality. Di sini failure cost-nya itu dibagi menjadi 2 lagi, internal dan eksternal. Internal itu adalah biaya yang terjadi ketika barang atau jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar ini ditemukannya sebelum barang itu sampai kepada pelanggan eksternal. Sementara kalau misalkan external failure cost, jadi biayanya ini terjadi akibat barang atau jasanya itu yang gagal itu tadi ditemukan setelah sampai ke tangan pelanggan, sehingga memicu ketidakpuasan. Oke, jadi salah satu teknik merepresentasikan data itu ada flowchart. Dan flowchart ini disebut juga dengan map proses karena menampilkan urutan langkah-langkah dan kemudian percabangan yang ada, mengubah satu atau lebih input menjadi satu atau lebih output. Dan flowchart ini menunjukkan aktivitas, decision point, loop percabangan, dan urutan keseluruhan pemrosesan dengan memetakan rincian operasional prosedur yang ada dalam value chain horizontal. Dan salah satu dari value chain yang dikenal yaitu ada model SIPOC atau Supplier, Input, Proses, Output, dan juga Customer. Dan maksudnya itu apa? Yang pertama S atau supplier itu adalah orang, organisasi, atau sistem yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang ataupun jasa tertentu. Dan yang kedua itu I atau input adalah bahan informasi ataupun sumber daya lainnya yang diberikan oleh supplier untuk dikonsumsi atau untuk ditransformasikan di dalam proses produksi. Dan yang ketiga itu P, yaitu proses, adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang mengubah input menjadi output. Dan yang keempat output atau keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh proses untuk digunakan oleh pelanggan. Dan yang terakhir C atau customer adalah orang, organisasi, atau sistem ataupun proses hilir yang menerima output dari proses itu. Dan flowchart ini terbukti bermanfaat dalam memahami dan memperkirakan cost quality untuk suatu proses. Dan flowchart ini dapat digunakan untuk perbaikan proses serta mengidentifikasi di mana cacat kualitas dapat terjadi atau di mana memasukkan quality check tersebut. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai salah satu alat dan teknik perencanaan pengelolaan kualitas.
Salah satu alat dan teknik merencanakan pengelolaan kualitas adalah Test and Inspection Planning. Selama fase perencanaan, manajer proyek dan tim proyek menentukan bagaimana menguji atau memeriksa produk, pengiriman, atau layanan. Dalam kasus ini adalah pembuatan aplikasi kasir untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, serta bagaimana memenuhi tujuan untuk kinerja dan keandalan produk. Dalam hal ini adalah aplikasi kasir. Pengujian dan inspeksi tergantung pada perusahaan dan produk yang ingin dibuat pada proyek tersebut. Contoh teknik pengujian dan inspeksi yang dilakukan seperti uji alfa dan uji beta dalam proyek perangkat lunak, uji kekuatan dalam proyek konstruksi, dan inspeksi di bidang manufaktur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan data gathering menggunakan metode brainstorming. Nah, yang pertama, apa itu brainstorming? Sederhananya, brainstorming adalah sebuah metode untuk memunculkan suatu penyelesaian kreatif dari sebuah masalah. Nah, di metode brainstorming ini, semua anggota yang tergabung dalam diskusi akan diwajibkan untuk melemparkan ide-ide sembari menahan kritik maupun penilaian dari ide-ide lawan bicaranya atau anggota yang lain. Nah, metode brainstorming ini sangat terkenal di berbagai perusahaan maupun organisasi karena fleksibilitasnya dan juga ada beberapa prinsip yang harus dilakukan ketika melakukan brainstorming. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kritik dalam sebuah metode maupun ide-ide yang dilontarkan. Kritik itu akan nanti dibahas pada diskusi selanjutnya. Lalu yang kedua, cari jumlah ide yang sangat besar dan juga bangun pada tiap ide lainnya. Jadi pada brainstorming ini kita lebih ke arah membangun daripada mengkritik. Dan yang terakhir, dorong ide yang liar dan berlebihan. Semakin liar ide, semakin out of the box ide, maka akan lebih baik. Selanjutnya, tata cara melakukan brainstorming. Untuk melakukan brainstorming, langkah yang pertama adalah rencanakan sesi brainstorming. Kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Jelaskan fokus sesi brainstorming dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka terlebih dahulu. Lalu, pilih kelompok yang sesuai. Pilih waktu dan tempat, dan juga pilih fasilitator, dan juga rencanakan proses brainstorming. Jangan lupa untuk ada seorang moderator yang bersifat netral dalam brainstorming ini. Lalu, ketika sudah sampai pada tahap penyelaksanaan, jadi brainstorming ini ada beberapa tipe, yaitu ada brainwriting, yaitu menggunakan brainstorming ini mengizinkan anggota untuk melakukan penulisan, membagikan atau mengomentari ide-ide anggota lain tanpa diminta untuk berdiri atau bicara. Jadi seperti diskusi liar, ketika ada ide akan langsung disauti atau yang lain-lain seperti itu. Lalu ada role storming. Role storming ini digunakan ketika ada seperti melakukan role play atau seperti itu. Nah, dengan melakukan role play ini akan ada orang yang menjadi mungkin stakeholder, sponsor, dan lain sebagainya tergantung dengan role play masing-masing. Lalu ada brainstorming terbalik atau backward brainstorming. Nah, pada backward brainstorming ini kita dapat lebih banyak menggunakan metode-metode yang istilahnya seperti pendekatan brainstorming ini tuh meminta anggota untuk mencari ide yang berkebalikan dengan apa yang diajukan. Seperti kontranya, ketika ada sebuah masalah, maka dia akan ditarik mundur. Ketika ada sebuah masalah, maka apa kebalikan dari masalah ini? Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir ada round robin brainstorming, yaitu melibatkan fasilitator tertentu seperti orang-orang yang lebih ahli atau expert dan yang lainnya dalam brainstorming itu sendiri. Oke, jadi saya akan membahas salah satu teknik yang digunakan untuk merencanakan pengelolaan kualitas, yaitu benchmarking. Jadi benchmarking ini adalah salah satu teknik data gathering di mana teknik ini membandingkan project practices yang actual atau yang masih direncanakan atau juga membandingkan standar project quality dengan project-project lainnya yang comparable. Nah, jadi tujuan dari benchmarking ini untuk menciptakan suatu best practice, lalu memunculkan ide-ide untuk improvement, atau dengan
atau benchmarking ini juga dapat menyediakan basis untuk mengukur performa. Jadi intinya dengan menggunakan teknik benchmarking ini kita akan mendapatkan output berupa best practice yang dapat kita gunakan sebagai kesempatan untuk berinovasi dan berimprovisasi. Jadi benchmarking ini juga menjadi salah satu bagian dari strategic planning pada manajemen project yang hasilnya adalah suatu perencanaan yang siap untuk diimplementasi nantinya. Jadi misalkan project kita yaitu pembuatan kasir online. Nah, kita akan adakan benchmarking dengan project-project lainnya, misalkan project pembuatan aplikasi point of sale milik Moka. Nah, jadi bagaimana cara kita melakukan benchmarking ini? Jadi benchmarking ini dari project kita ini dapat kita selesaikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah survei, menghadiri local meeting milik PMI, menghadiri suatu konferensi, atau kita melakukan observasi sendiri. Ini kalau kita melakukan observasi sendiri, jadi saya kemarin itu melakukan observasi terhadap aplikasi milik Moka ini. Jadi aplikasi POS point of sale dari Moka ini memiliki beberapa proses bisnis, yaitu ada manajemen meja, manajemen inventory, manajemen staff, dan manajemen pelanggan. Nah, dari beberapa proses bisnis yang saya observasi ini, kita dapat meninjau proses bisnis tersebut. Nah, setelah kita meninjau proses bisnis tersebut, kita akan menentukan beberapa key performance matrix-nya atau data profile-nya atau yang lain-lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan data-datanya, kita melakukan analisa terhadap peluang-peluang apa yang dapat kita lakukan untuk improvisasi. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan best practice yang dapat kita implementasikan ke project kita, yaitu pembuatan kasir online. Nah, harapannya dari implementasi best practice ini kita mempunyai keunggulan kompetitif di antara project-project atau produk-produk yang lain. Makanya project ini selalu bersifat unik, atau biasanya istilahnya itu one and only, seperti itu.